Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Allah, Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Akibat kejadian alam ini, puluhan rumah di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Porak-Poranda. Allah Akbar, la ilaha illallah. Banyak atap rumah terlepas karena tak mampu menahan tiupan angin kencang. Warga mengaku terkejut dan langsung menyelamatkan diri karena kejadian yang begitu cepat. Kalau tingkat kerusakannya hampir 80%, Mas. Karena begitu banyak ini parah semua. Bisa dilihat fakta lapangannya. Gitu. Untuk sementara waktu, warga berinisiatif membuat tenda darurat untuk sejumlah pengungsi. Warga menanti bantuan dari pemerintah untuk menangani musibah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita awali Sindo Today. Hari ini pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Ya, petugas mengimbau warga sekitar untuk waspada banjir lahar dingin. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna putih hingga abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Sementara aliran lava mengarah ke timur laut sejauh 4.340 meter dari pusat erupsi dan 3.800 meter ke arah barat laut. Selain itu, sempat terjadi satu kali gempa tektonik lokal selama 9 menit. Masyarakat di sekitar gunung diimbau untuk tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi diimbau untuk waspada banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, salah satu gedung tenan produk perawatan tubuh di Galaxy Mall, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Pengunjung pun panik dan berhamburan keluar mal. Kobaran api membakar bagian dalam gudang tenan produk perawatan tubuh di lantai 1 Mall Galaxy Surabaya, Jawa Timur. Asap tebal yang disebabkan kebakaran ini membuat panik para pengunjung hingga berhamburan keluar mal. Api berhasil dipadamkan petugas keamanan mal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa lokasi gudang yang terbakar dan melakukan penyedotan asap. Kegiatan tiba-tiba konslet. Terus apinya kan dilihat panelnya. Terus akhirnya dinaikin lagi. Terus ada percikan api di daerah gudang. Oh, itu yang terbakar gudangnya? Tumpukan apa itu? Ada kardus, sampah. Gitu. Itu konter apa? Apa? Konter apa itu? Konter body shop. Usai dilakukan pemeriksaan dan penyedotan asap, petugas keamanan pun kembali membuka pintu mal setelah dinyatakan aman. Sebanyak 8 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ditinggal penghuninya pergi ke sawah, rumah warga di Blora, Jawa Tengah ludes terbakar. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Assalamualaikum, melapor kejadian kebakaran di Desa Keboan, Banjarjo hari ini 16 November jam 11.34. Rumah seorang warga Dusun Kebohan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah ludes terbakar. Peristiwa terjadi pada Sabtu siang saat penghuninya sedang pergi ke sawah. Tidak ada korban jiwa, namun satu rumah beserta isinya ludes rata dengan tanah. Warga sempat panik karena takut menyambar rumah lainnya. Ya, berlarian, panik, membantu saling membantu menyelamatkan barang-barang masih bisa diselamatkan. Nah, itu yang terbakar satu rumah atau berapa? Kelihatannya 2 rumah. Ya, kronologinya karena nggak ada orangnya ke sawah semua, jadi langsung tahu-tahu orang warga itu cuma kebakaran
apa dari listrik, apa dari kompor gas, nggak tahu. Tahu-tahu sudah terbakar, sampai ada ledakan berarti kan mungkin dari kompor gas gitu Pak. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil tangki penyuplai dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga saat ini titik sumber api masih belum diketahui dan masih proses penyelidikan dari Polsek Banjarjo. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang bandar judi online di sebuah hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat diperiksa, tersangka mengaku mengelola ribuan situs judi daring dan menyetorkan uang puluhan juta rupiah ke oknum pegawai Kementerian Komdigi agar situs judi yang ia kelola tidak diblokir. Seorang bandar judi berinisial HE tak berkutik saat digerebek polisi di salah satu hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. HE kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya. Setelah diperiksa, HE yang memiliki situs judi daring bernama Keris 123 ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengelola ribuan situs judi daring, tersangka HE juga berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs kepada MN agar daftar situs judi daring tak diblokir. Hingga saat ini total ada 22 orang dibekuk polisi dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 tersangka. 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Akibat kecanduan judi online, 2 pemuda di Jatinegara, Jakarta Timur nekat mencuri sepeda motor milik rekannya dan dijual senilai Rp3.500.000. Ya, kedua pelaku menggasak motor korban dengan cara menduplikat kunci kontak motor. Dari rekaman CCTV, nampak 1 dari 2 pelaku menggasak 1 unit sepeda motor di Jalan Kebonana Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Diketahui motor tersebut merupakan milik rekannya yang sebelumnya telah dipinjam dan dikembalikan ke korban. Saat meminjam motor, pelaku sempat menduplikat kunci kontak kendaraan korban. Dari hasil penyelidikan, 2 pelaku berinisial KZ dan DK berhasil diringkus polisi, namun motor korban sudah dijual pelaku senilai Rp3.500.000. Motif dari DK adalah merasa sakit hati oleh perkataan korban. Makanya dia menggandakan kunci tersebut, lalu menyuruh KZ untuk mengambil motor korban. Dari hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar kontrakan dan bermain judi online. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sido Today. Sidang lanjutan kasus korupsi Tata Niaga Timah kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pada sidang kali ini, saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum mengungkap kerugian lingkungan dalam kasus ini sebesar Rp150 triliun. Sementara BPKP melaporkan kerugian lingkungan mencapai Rp271 triliun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi Tata Niaga Timah dengan menghadirkan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum, Profesor Bambang Heru. Dalam kesaksiannya, Profesor Bambang Heru mengungkapkan bahwa kerugian lingkungan dalam kasus ini sebesar Rp150 triliun. Angka jauh ini berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menyatakan kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun. Perbedaan data yang mencolok ini memunculkan polemik yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Terkait dengan kerugian lingkungan akibat korupsi di Tata Niaga Timah, PT Timah ini, di PT Timah, itu beliau menjelaskan bahwa angkanya sesungguhnya adalah 150 triliun, bukan 271 triliun tadi. Tadi kita konfrontir juga dengan BPKP, ya BPKP mengatakan bahwa angka yang diberikan kepada kami adalah 271 triliun. Jadi ada perbedaan, ya. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari terdakwa.
Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan penangguhan gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pihak UI menyebut tidak benar gelar Dr. Bahlil dibatalkan. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia atau MWA-UI, Yahya Stakuf menegaskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium bukan gelar doktornya. Sehingga gelar Dr. Bahlil Lahadalia tersebut menyesuaikan jadwal yudisium. Yudisium akan dilaksanakan November 2024 itu ditangguhkan hingga genap 4 semester penuh mengikuti aturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Nah, mengenai disertasi Pak Bahlil, satu-satunya yang dianggap relevan untuk dinilai dengan aturan-aturan yang ada adalah bahwa ujian promosinya dilaksanakan sebelum masa 4 semester penuh. Bagaimana yang menjadi ketentuan tentang masa studi untuk doktoral berbasis penelitian. Karena itu ya yudisiumnya tidak bisa dilakukan segera, harus menunggu sampai masa 4 semester penuh itu terlampaui. Batas 4 semester penuh itu sampai kapan? Harus dilihat. Karena aturannya menurut peraturan rektor nomor 26 tahun 2022 memang harus 4 semester. Yudisiumnya harus menunggu sampai seluruh masa studi itu terlalu. Sebelumnya Bahlil Lahadalia juga Ketua Umum Golkar ini menjadi perbincangan hangat publik. Usai kelulusannya dari program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG Universitas Indonesia ditangguhkan. Penangguhan ini dilakukan pihak UI atas pertimbangan hasil penelusuran tim investigasi yang melakukan audit terhadap penyelenggaraan program doktoral di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. Tegur sopir truk agar tidak melintas di jalan kota. Seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dianiaya pria yang mengaku mantan anggota Brimob. Akibatnya anggota Polantas tersebut mengalami luka lebam. Keributan terjadi antara anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dengan seorang pria di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa berawal saat Brigadir Azari, seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang, melarang sopir truk kontainer masuk ke jalan kota Palembang karena belum waktunya sesuai dengan peraturan wali kota. Diduga tidak senang, pria yang mengawal sopir truk itu kemudian adu mulut dengan polisi dan mengaku sebagai mantan anggota Brimob. Tak lama cekcok mulut, pria itu kemudian memukul polisi hingga mengalami luka lebam. Hasil wali untuk waktunya belum diperbolehkan masuk. Kemudian anggota kami menghimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak memperbolehkan kendaraan truk masuk sebelum pada waktunya. Namun yang bersangkutan tidak menerima, kemudian melakukan pemukulan terhadap anggota kami sehingga terjadi pencekcokan seperti itu. Kini pelaku telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Usai diperiksa, ternyata pelaku bukan mantan anggota Brimob. Sopir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai sopir truk berkendara secara tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan serta jarak pengereman. R, sopir truk trailer ini digiring ke tahanan usai dijadikan tersangka. Setelah polisi menggelar olah TKP, memeriksa 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk. Sementara itu, dokumen menunjukkan kendaraan masih layak jalan. Atas kelalaiannya yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak, 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sang sopir pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu,
maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ramcek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer. Gara-gara mengemudi sambil beraktivitas seksual bersama kekasih, seorang mahasiswa di Sleman, Yogyakarta menabrak pejalan kaki hingga tewas. Pelaku berdalih tidak sadar telah menabrak dan langsung tancap gas meninggalkan korban. MAT, mahasiswa berusia 20 tahun ini hanya bisa tertunduk malu usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Sleman, Yogyakarta. Tersangka menabrak seorang pejalan kaki hingga meninggal dunia. Tersangka menabrak korban saat mengemudi sambil melakukan aktivitas seksual bersama kekasihnya. Tersangka berdalih tidak sadar telah menabrak dan langsung tancap gas meninggalkan korban. Saat kejadian, tersangka dan kekasihnya N dalam pengaruh minuman keras. Tersangka kemudian dijerat pasal berlapis dan terancam 6 tahun penjara. Secara singkat, korban berjalan kaki di jalur utara dan pada saat di tempat kejadian perkara oleh tersangka ketabrak dari bagian belakang dan kemudian tersangka melarikan diri. Dan selanjutnya untuk korban berkereta akan ditemukan. Adapun penyebab dari tersangka sehingga mengalami peristiwa lalu lintas ini adalah akibat terganggunya konsentrasi. Jadi nanti secara ini akan disampaikan oleh Kasat Lantas atau penyidik karena perkara kecelakaan lalu lintas kita limpahkan ke Kasat Lantas. Sebelumnya, sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir jalan Ring Road Utara Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan, korban dalam kondisi bersimbah darah dan terdapat luka di bagian kepala. Korban berjenis kelamin laki-laki yang merupakan warga Ngaglik, Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari Anti-Absi Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik, terima kasih Cikal juga Galuh dan pemirsa menemani akhir pekan Anda kali ini. Mari kita melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Semanggi yang memang terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, khususnya bagi para pengendara dari arah H5 ataupun arah Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Slipi, Tomang ataupun Grogol, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur dalam tol juga hingga saat ini masih terlihat kendaraan-kendaraan melintas dengan kecepatan kendaraan di kisaran 55 km per jamnya. Dan juga hingga saat ini kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Slipi ataupun dari arah Tomang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang terlihat sampai dengan saat ini kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan berplat B atau kendaraan lokal wilayah Jakarta. Dan perlu kami informasikan juga bagi para pengendara dari arah Cawang yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Sudirman bahwa saat ini masih diberlakukan penyekatan dikarenakan memang seperti kita ketahui bahwa sedang dilaksanakannya Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun Hari Car Free Day yang dimana akan dilaksanakan dari pukul 6 pagi tadi sampai dengan pukul 11 siang nanti. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar mencari alternatif sesuai dengan arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan juga sampai dengan saat ini petugas kami saat di Telantas Polda Metro Jaya maksud kami juga masih tetap standby di lokasi sekitaran Semanggi untuk memastikan bahwa kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan nanti sampai dengan pukul 11 masih berjalan sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan.
Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan, dan khususnya bagi para pengendara dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dihimbau untuk memberikan kesempatan bagi para pengguna jalur sepeda yang sedang melaksanakan goes. Untuk itu bagi para pengendara agar menggunakan jalur sebelah kanan demi memberikan kesempatan bagi para tim goes yang nantinya akan melintasi kawasan ini. Dan pemirsa juga perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 26 luka berat dan 284 luka ringan. Dari 205 kasus laka lantas yang telah terjadi, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara sepeda motor khususnya untuk tidak berboncengan melebihi 2 orang, dan juga bagi para pengemudi atau penumpang untuk selalu menggunakan helm demi menjaga keselamatan diri Anda. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Galuh juga Cikal yang dapat saya laporkan dari sekitaran kawasan Semanggi, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yulia Yarangga melaporkan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Menuju ke informasi seputar Pilkada, pemirsa, jelang debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024 yang akan digelar hari ini 17 November 2024. Sejumlah persiapan terus dilakukan. 3 paslon menyatakan telah siap menjalani debat ketiga. Gelaran debat terakhir calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta akan diselenggarakan hari Minggu 17 November 2024 di Hotel Sultan Jakarta. Sejumlah persiapan sedang dirampungkan, mulai dari penataan panggung yang akan diisi 3 pasangan calon, sound system hingga lighting yang akan mendukung terselenggaranya debat. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengaku siap menghadapi debat pamungkas Pilkada Jakarta yang akan digelar. Begitu juga dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, yang siap hadapi debat bersama pasangannya Rano Karno. Juga besok ada debat, ya, mungkin ada pertanyaan dari media. Kita sudah latihan kemarin dan akan latihan lagi simulasi besok, sehingga di debat terakhir yang temanya tentang tata kota lingkungan, mudah-mudahan dilancarkan, sudah persiapan, mudah-mudahan fisik sehat, suara mantap, dan bisa meyakinkan warga di sisa waktu. Saya kira itu. Jadi hari ini saya tetap berkegiatan seperti biasa, bahkan nanti sore kita akan ada acara yang cukup besar, jam 4 atau jam 5 begitu. Persiapan debat untuk besok, Mas Pram? Persiapan debat sudah dilakukan. Debat terakhir ini akan mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur akan memetakan program dan merampungkan kota Jakarta ke depan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dias Triawan melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama sejumlah relawan pendukungnya bersepeda mengelilingi jalan protokol Jakarta. Sementara itu, pasangannya Rano Karno menghadiri deklarasi dukungan relawan Bank Japra Indonesia. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama sejumlah relawan pendukungnya bersepeda mengelilingi jalur protokol Jakarta. Hal ini rutin dia lakukan setiap Sabtu pagi untuk menjaga tubuh tetap bugar. Ia juga berjanji jika terpilih nanti dalam Pilkada Jakarta akan membangun jalur khusus pengendara road bike. Sebab jalur sepeda yang ada saat ini hanya diperuntukkan untuk pengendara sepeda lipat atau sepeda santai. Tak hanya itu, ia juga akan menambah ruang terbuka hijau bagi warga Jakarta yang akan dibuka selama 24 jam. Menurutnya hal ini perlu dilakukan lantaran banyak warga Jakarta yang ingin berkumpul bersama keluarga atau kerabat dengan pemandangan asri. Jadi jalur sepeda di Jakarta sebenarnya sudah cukup banyak. Ada yang latar belakangnya pengen sebelah ontel, sepeda ontel, ada yang seli, ada yang road bike, ada yang MTB. Memang yang MTB semuanya harus keluar Jakarta, apakah di Bogor, kemudian di mana-mana. Tapi yang untuk road bike, karena memang speed untuk road bike itu lebih tinggi, memang harus tempat khusus. Salah satu alternatifnya adalah di Kemayoran, satu loop itu 15 kilo, atau ngelup di airport.
Kalau itu bisa di airport, saya yakin effortnya nggak terlalu banyak untuk memfasilitasi dan lebih aman lah gitu ya. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri deklarasi relawan Bank Japra Indonesia. Deklarasi yang digelar di kawasan Buncit Raya, Mampang, Jakarta Selatan Jumat malam ini berlangsung meriah dan dihadiri ratusan anggota relawan. Sidul mengaku bahagia dan bangga atas dukungan relawan dan yakin bakal menang Pilkada Jakarta 1 putaran. Ya, alhamdulillah lah. Ya, semakin banyak kita didukung kan semakin kita semangat sebetulnya untuk melanjutkan sisa masa kampanye yang tinggal 10 hari lagi nih. Artinya ya ini adalah kita bangga dan bahagialah. Terutama memang jujur hari ini walaupun dalam tanda kutip letih, tapi artinya hasilnya maksimal. Diketahui seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk selanjutnya akan menjalani debat pamungkas yang akan diselenggarakan pada Minggu 17 November 2024 di Hotel Sultan Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan masyarakat kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dari berbagai elemen. Melalui visi misi dan programnya yang pro rakyat, pasangan nomor urut 1 ini berkomitmen akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Sekitar 3.000 warga Kelapa Gading mendeklarasi dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Mendapatkan dukungan dari berbagai macam profesi, mantan Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan sejumlah program andalannya untuk pengetesan kemiskinan, penurunkan harga pengangguran, hingga pendidikan yang layak dan gratis bagi warga Jakarta. Mudah-mudahan dengan semangat ini doa kami agar menang 1 putaran menjadi terwujud, kira-kira begitu. Dan saya akan kembali lagi ke Kelapa Gading nanti setelah kemenangan membahas lebih teknis gitu ya, curhatan Kelapa Gading seperti apa. Dukungan masyarakat untuk pasangan Ridho juga hadir dalam acara tasyakuran silaturahmi dan peringatan Maulid Nabi yang digelar politisi Partai Golkar Agung Laksono di Jatinegara, Jakarta Timur. Di hadapan masyarakat, Ridwan Kamil menyampaikan program 1 juta lapangan kerja, pendidikan gratis, hingga pangan murah bagi warga Jakarta. Harapannya biar Jakarta maju aja, pokoknya semakin maju deh. Dari pendidikan semuanya biar murah-murah ya, kayak cabai semua, beras dah biar murah. Supaya Indonesia ini semakin maju dari pendidikannya, terutama KJP jangan dipersulit. Nah, jadi dilancarkan, dimudahkan BPJS, KJP yang kami harapkan. Dukungan yang terus mengalir kepada pasangan Ridho tak lepas dari keyakinan masyarakat Jakarta bahwa pasangan ini dinilai sebagai figur yang mampu membawa kemajuan dan perubahan positif bagi Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin sah dan tak melanggar aturan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kampanye terbuka Ahmad Lutfi Tachiasin di Banyumas. Presiden RI ke-7 Joko Widodo melakukan kampanye perdana untuk paslon Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin di Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai dukungan Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra terhadap Ahmad Lutfi Tachiasin tak melanggar hukum. Ia menyebut hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilu, yakni pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebut Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk berkampanye. Selain itu, menurut Jokowi, Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra bertugas memberikan surat rekomendasi terhadap calon kepala daerah dari Partai Gerindra. Ya, semua orang tahu. Nggak perlu saya ceritakan, tapi yang jelas pemimpin baik di daerah
harus memiliki visi yang jelas. Daerahnya, negaranya harus. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Sementara itu, politisi PDIP sekaligus anggota Komisi 2 DPR RI, Deddy Sitorus menyinggung dukungan Presiden Prabowo kepada Ahmad Lutfi Tasyasin. Deddy menilai meminta dukungan kepada penguasa bukanlah sikap pemberani. Ia menegaskan para paslon seharusnya meminta dukungan langsung kepada rakyat. Deddy pun mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Presiden Prabowo Subianto dan khawatir terjadi pembegalan demokrasi. Ada 2 pasang calon di Jawa Tengah, tapi kegaduhannya sampai ke antariksa, Pak. Sampai Presiden dan mantan Presiden harus bicara mendukung salah satu calon. Kalau saya sih itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, Pak. Karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa, Pak. Peradaban politik kita turun, Pak. Karena institusi-institusi, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui undang-undang, peraturan, dan regulasi untuk menjadi institusi yang jaga harkat martabat demokrasi justru bagian dari pembegalan demokrasi, Pak. Merujuk pada putusan MK nomor 52 tahun 2024 yang memungkinkan Presiden ikut kampanye dengan syarat tertentu, diantaranya tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali pengamanan serta mengambil cuti di luar tanggungan negara. Terkait hal ini, Bawaslu akan melakukan penelusuran selama 7 hari terkait video dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilkada Jawa Tengah, termasuk mempertimbangkan untuk memanggil ahli guna mengkaji norma-norma hukum terkait kampanye ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Cawagup Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Priyadi bertemu petani di Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah. Andika menerima keluh kesah petani, terutama masalah air dan pupuk, serta harga gabah yang anjlok saat panen raya. Pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi bertemu dengan ratusan petani di halaman parkir Kompleks Pemakaman Syekh Jangkung, Desa Kayen, Pati, Jawa Tengah. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh petani, diantaranya sulitnya mencari air saat musim kemarau dan banjir yang menjadi permasalahan rutin setiap tahun. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulit dan mahalnya mendapatkan pupuk. Petani juga berharap pada pasangan Andika Hendi agar harga gabah bisa stabil karena seringkali anjlok ketika panen raya. Petani tadi macam-macam dan relatif memang walaupun nggak sama persis, tapi ya satu tentang air, kedua tentang pupuk, gitu kan. Ketiga biasanya selalu terjadi begitu panen, harga jualnya ini anjloknya. Para petani itu mendapatkan pupuk yang bagus, terus pengairan yang bagus karena cuaca kayak gini tuh jarang hujan, jarang Mas gitu. Harapan para petani Pati itu pengennya pupuk gampang, terus pengairan yang bagus. Setelah menerima berbagai keluhan petani, Andika berjanji telah menyiapkan strategi khusus jika terpilih menjadi Gubernur Jateng. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Guna menyukseskan Pilkada serentak 2024 yang aman, damai, dan demokratis, Halaqoh Ulama dan Deklarasi Damai digelar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Bulungan, Kalimantan Utara. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas moral dan spiritual, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Semarang mengadakan Halaqoh Ulama di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang. Halaqoh Ulama dihadiri 2 paslon yang akan berkompetisi di Pilkada serentak 2024, yakni pasangan Ngesti Nugraha Nur Arifah dan Nurul Huda Yarmuji.
Melalui halakoh ini diharapkan dapat terwujud pemilihan kepala daerah yang berjalan damai, aman, dan juga kondusif. Kabupaten Semarang. Deklarasi damai guna mewujudkan Pilkada serentak 2024 agar berjalan aman dan kondusif juga berlangsung di Bulungan, Kalimantan Utara. Pemprov Kaltara mengajak seluruh masyarakat, tokoh adat dan stakeholder terkait untuk aktif menyukseskan jalannya Pilkada yang tinggal hitungan hari. Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Utara menggelar 4 pemilihan kepala daerah di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara dengan penuh sukacita, dengan senang hati menyampaikan hak pilihnya pada tanggal 27 November di TPS. Sehingga kalau tingkat partisipasi kita yang tinggi, nanti kita akan mendapatkan Kepala Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ada di Kalimantan Utara adalah Bupati, pimpinan-pimpinan terbaik di Kalimantan Utara untuk membawa kemajuan di Kalimantan Utara. Himbauan saya. Kembali di Sindo Today, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Peru dalam rangka KTT APEC 2024. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Jenderal Luong Chong serta Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You had a busy day. Thank you. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Kota Lima, Peru, Jumat waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prabowo dalam rangka konferensi tingkat tinggi KTT APEC 2024 di Peru. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Selandia Baru. Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mempererat hubungan perdagangan bilateral, membuka pasar, serta mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum-forum negara Pasifik. Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Jenderal Luong Chong di Swiss Hotel Lima, Peru. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mempererat proses ratifikasi Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dengan Vietnam. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jenderal Luong Chong atas pelantikannya sebagai Presiden Vietnam pada 22 Oktober 2024. Selain bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru dan Presiden Vietnam, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di Lima Convention Center di Lima, Peru. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Kanada. Prabowo menyoroti soal kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, mulai dari perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Presiden Prabowo membeberkan Indonesia memiliki banyak sumber energi terbarukan. Presiden Prabowo Subianto menjadi keynote speaker dalam acara APEC CEO Summit 2024 yang diselenggarakan di Grand Teatro Nasional Lima, Peru. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa persaingan antar negara selalu ada dan kesejahteraan hanya akan datang lewat perdamaian. Prabowo juga ajak negara-negara APEC untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam mengolah berbagai sumber daya yang ada. We have at the present geopolitical tension. But I am an optimist in the interests of humanity. I believe that the leaders of the great powers of the world, in the final analysis, will always
opt for the common good. I believe that prosperity can only come from peace. Peace comes from understanding. Understanding comes from engagement and negotiation. I think together with Brazil and maybe with the Congo DRC, we have the potential to produce fuel from plants, and this, I think, will create a lot of opportunities because we will save a lot on foreign exchange. The funds will circulate within our own economy. Pemirsa, pengorbanan dan kerja keras supporter Indonesia untuk skuad Garuda memang luar biasa. Salah satunya saat para pemain ke-12 ini berusaha membentangkan gambar raksasa yang menutupi salah satu tribun Stadion GBK untuk menyemangati para pemain timnas. Kecintaan supporter sepak bola Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Lihatlah saat laga Indonesia melawan Jepang pada Jumat 15 November. Para supporter yang tergabung dalam La Grande Indonesia berusaha keras mengibarkan gambar raksasa Godzilla melawan Gundala Putra Petir. Mereka bekerja keras membentangkan gambar raksasa ini di tengah guyuran hujan. Gambar raksasa Godzilla yang mewakili Jepang melawan Gundala Putra Petir yang mewakili pahlawan super Indonesia dipadukan dengan tulisan "Untungnya ku tak pilih menyerah" akhirnya berhasil dikibarkan. Tidak hanya sebelum pertandingan, bahkan sesudah pertandingan, supporter Indonesia tetap setia di dalam stadion sambil menyanyikan lagu Tanah Airku yang menjadi tradisi setiap akhir pertandingan. Thank you guys so much for your support. Of course, this is not the result we wanted, and also the last two games. But please believe me when I say, we will never give up. We still have our dream. Your support here in the stadium and in the away games is so appreciated. Dukungan ini membuat skuad Garuda berterima kasih meski pada laga ini Jay Itzes dan kawan-kawan tumbang dari Jepang. Dukungan ini mewakili perasaan supporter yang tidak pernah menyerah mendukung perjuangan timnas Indonesia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, matematika ini ternyata bisa menjadi pelajaran seru dan menyenangkan. Saya nggak yakin sih. Kenapa? Kayak matematika tuh terlalu gampang. Ya, pemirsa, hal tersebut dirasakan puluhan pelajar yang semangat mengikuti Olimpiade Matematika Gasing tingkat nasional. Puluhan siswa SD dari 21 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia antusias mengikuti kejuaraan matematika Gasing yang tahun ini digelar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Anak-anak ini berkompetisi mengerjakan berbagai bentuk soal Olimpiade Matematika yang dilaksanakan selama 3 hari. Salah satu yang dilombakan yakni mengukur ketahanan menghitung dari 650 soal dalam waktu 60 menit. Olimpiade ini diharapkan dapat mengembangkan dan menggali kemampuan belajar matematika dengan metode Gasing, yakni gampang, asik, dan menyenangkan bagi anak-anak di tingkat SD. Permainan interaktif pun menjadi metode belajar matematika yang seru. Kami bisa menang dari lomba Olimpiade Gasing ini. Kompetisi ini juga menjadi ajang perkenalan pelajar dan budaya dari berbagai daerah. Juara satu perlombaan matematika Gasing tingkat nasional pun diraih pelajar Kabupaten Humbang Hasundutan. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.
Ya, selanjutnya pemirsa dan Cikal, ini kami akan menginformasikan tentang liburan. Nah, menikmati hawa sejuk pegunungan dengan berendam air panas alami bisa menjadi pilihan berakhir pekan. Ini bisa rileks katanya ya, kalau misalnya air panas gitu. Dan salah satunya di kolam air panas di kawasan Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ratusan pengunjung memadati wisata kolam renang air panas Rindu Alam di Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selain bisa puas berendam air panas dari mata air Gunung Slamet, tetap pakai viral di media sosial ini menawarkan spot swafoto berlatar perbukitan yang berkabut. Wisatawan bisa berlama-lama berendam sambil berenang di kolam air panas dengan 4 sumber mata air alami langsung dari Gunung Slamet. Jika Anda ingin berendam, Anda bisa memilih kolam dengan suhu berbeda hingga kolam terpanas mencapai 45 derajat Celcius. Berendam air panas alami membuat tubuh kembali bugar, bahkan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Usai berendam, pengunjung juga bisa menguji adrenalin di jembatan kaca sepanjang 20 meter. Apa saja yang bisa dinikmati, Bu? Ya, dari pemandangan, dari tempat mandian air panas, kolam renang. Ya, suasananya lah. Kalau spot-spot selfie-nya, Bu? Spot selfie juga bagus. Kalau buat selfie. Untuk berwisata di lokasi ini, pengunjung cukup membayar Rp20.000 pada hari biasa atau Rp25.000 pada akhir pekan dan Rp30.000 pada libur panjang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Junibar, iNews melaporkan.